Apakah anak kita mampu hidup di pondok? Ini adalah kasus berikutnya. Dan ini lumayan penting menurut saya. Kenapa? Karena kita belum tahu dan setelah mencoba, apakah ada kemungkinan gagal atau tidak gitu ya. Jadi sebelum anak kita masuk kan sebelum anak kita itu dimasukkan ke pondok, kita perlu tahu bahwa kira-kira nanti kompatibel atau enggak. Kira-kira ini masih kira-kira. Jadi ini ilmu kira-kira aja ya. Ilmu kira-kira. Ada satu kasus yang akan kita bahas di sini. Ini analisa sidik jari bakat Akila Cross ya. Ada satu kasus. Sebenarnya ada dua kasus karena saya sendiri mengalami. Jadi ini sebenarnya cerita saya, tapi cerita saya sendiri dan ini ada apa itu kasus yang sama gitu. Jadi intinya ada dua kasus yang sama dengan latar belakang yang hampir sama. Jadi latar belakangnya hampir sama, kasusnya hampir sama, gitu. Namun cuma beda-beda dikit aja. Apakah anak kita mampu hidup di pondok? Nah, yang pasti di sini kasus ini ditemukan untuk anak dominan otak kiri. Artinya dia berpikir dengan logika. Dominan otak kiri 9,8%, masih SMP dengan 9 pola ulnar loop atau C ya, C-nya 9. Artinya dia apa itu lebih ke seperti air ya, mengalir itu. Perasaan, baperan gitu. Baperan tapi otak kiri. Nah, kasusnya kan jadi aneh ya, baperan tapi otak kiri. Artinya dia sendiri aja sedikit mengalami kesulitan untuk memahami dirinya sendiri dengan apa itu kehidupan sosial yang biasa aja. Nah, singkat cerita, anak tersebut itu melarikan diri dari pondok karena dipukuli teman-temannya dan akhirnya diambil oleh orang tuanya. Artinya anak ini lari dari pondok karena dipukuli teman-temannya. Dan kenapa dipukuli gitu? Itu yang akan kita bahas di sini. Saya ulangi bahwa anak ini dominan otak kiri 9,8%. Artinya ini yang harus kita garis bawah ya. Dominan otak kiri 9,8%. Dengan 9 pola ulnar loop. Dari beberapa kasus yang saya temukan beberapa kali gitu, saya pernah ngecek di pondok. Apakah semua anak dominan otak kiri itu tidak bisa hidup di pondok? Ternyata ada yang bisa. Ada yang bisa, namun akan kita bahas nanti di bawah itu ya. Ini adalah sebuah hipotesa, artinya ini bukan sebuah teori. Hipotesa itu kurang dari teori, artinya ini masih sebuah dugaan. Dugaan itu bisa benar bisa salah gitu ya. Jadi ini masih ilmu kira-kira. Seperti perakiraan cuaca itu kan ilmu kira-kira. Dan juga ilmu manusia itu sekarang itu saya lihat nggak terlalu benar ya. Misalnya kucing lah, kucing itu kan karnivora. Kucing itu karnivora, tapi makan nasi juga bisa kok. Kemudian saya dapat itu kucing dan tikus itu kan musuh alami ya. Ternyata sekarang juga mereka bisa hidup bersama itu kan. Iya tuh. Jadi ilmu manusia itu sekarang seperti diputar balikkan oleh Allah. Jadi iya benar seperti itu. Jadi teori-teori manusia itu sekarang seperti kalah gitu sama kenyataan. Jadi jangan terlalu percaya dengan sebuah ilmu yang dari manusia. Jadi karnivora, herbivora itu kan sebenarnya tujuannya hanya mengklasifikasikan agar kita lebih mudah memahami. Namun kenyataannya kan juga nggak seperti itu juga. Jadi ini intinya ini adalah sebuah hipotesa, artinya belum tentu benar. Jadi intinya nggak harus percaya 100%. Nah, pertanyaannya kenapa? Kenapa itu merujuk ke yang tadi ya? Kenapa dia dipukuli? Kenapa dia lari dari pondok? Ada beberapa karakter anak dominan otak kiri. Otak kiri itu berpikir cenderung dengan logika.
Jadi yang dipikirkan itu kan logika, kemudian dia tidak berpikir tentang sosial. Sosialnya itu cenderung ke apa itu, kependem dengan logikanya, karena dia dominannya adalah di logika dan rasional. Dia tidak berminat dengan sebuah pertemanan. Jadi teman itu buat apa itu. Jadi apa yang dipikirkan otak kiri dominan itu, teman itu buat apa. Karena pada sesungguhnya suatu saat teman itu juga tidak akan membantu kita saat dia mengalami kesulitan. Kecuali memang kesulitan. Itu cara berpikirnya. Jadi pada hakikatnya kan semua orang sebenarnya tetap butuh teman gitu. Tapi pada saat itu kan, ini anaknya masih kecil ya, masih belum remaja. Pada saat itu anak dengan anak dengan dominan otak kiri itu cara berpikirnya seperti itu. Walaupun nanti akan berubah dengan sendirinya ketika dia akan beranjak ke remaja dan dewasa. Nah, di dalam pondok itu penuh dengan masalah sosial yang pelik karena bersama dengan orang banyak di lokasi yang itu aja. Jadi intinya otak kiri itu intinya dia nggak pengen punya teman, padahal jadi sering meremehkan teman. Kemudian ya intinya kalau itu nggak masuk logikanya itu nggak dapat. Nah, kenapa dia berpikir seperti itu? Karena dia merasa bahwa semua hal yang ada itu dia bisa menyelesaikan. Jadi segala masalah yang ada itu dia merasa bisa menyelesaikannya sendiri. Itu bukan kesalahan, memang bakatnya atau apa itu ya. Dia itu diciptakan modelnya seperti itu. Jadi kita nggak bisa menyalahkan karena memang hakikatnya seperti itu. Kita menyalahkan kucing karena nggak bisa berenang lah, misalnya kayak gitu. Padahal yang ada yang bisa, namun kan kebanyakan nggak bisa juga. Nah, karena hakikatnya kucing memang tidak didesain untuk berenang. Ya, seperti itu. Jadi kita nggak bisa menyalahkan kodrat. Dan kodratnya memang seperti itu. Kemudian, membutuhkan waktu sendirian yang cukup banyak, padahal di pondok selalu bersama dengan orang lain. Poin pentingnya dia butuh privasi. Jadi orang dominan otak kiri itu butuh berpikir yang panjang, karena dia seorang perencana. Berpikir yang panjang butuh waktu sendirian yang cukup panjang juga. Padahal kalau di pondok itu kita sendirian aja kan pasti ada teman yang datang. Teman datang ngajak ngobrol gitu kan. Biasanya seperti itu. Padahal itu temannya kan bagus-bagus juga itu. Sebenarnya kan dia bagus-bagus juga. Maksudnya dia menemani itulah, pengen menemani. Tapi kadang ini dianggap sebagai pengganggu oleh orang dominan otak kiri, dan ini yang jadi akar masalahnya sebenarnya di sini. Jadi dia merasa bahwa ketika didatangi teman, dia sendirian lah gitu. Kan ada teman yang pengen ngajak ngobrol karena kasihan juga kan kadang ya. Oh kok sendirian tak temani gitu. Namun bagi cara berpikir dominan otak kiri itu enggak, dia malah merasa bahwa temannya itu pengganggu, dan itu akan menjadi masalah karena teman yang mendekati dia itu kan pengen membantu dia, tapi dia merasa oh kok ditolak gitu kan. Jadi akhirnya terjadi konflik batin yang pertama itu. Dia kan merasa temannya itu kan merasa bahwa ini kok didekati kok malah kayak gitu. Otomatis kan ada konflik, besok lagi nggak usah dideketin kan, kayak gitu toh. Itu kan konflik-konflik di masalah sosial. Dan saya sendiri juga nggak terlalu pinter di masalah sosial. Jadi saya itu ikut banget di sosial memang. Tidak bisa membuat peta sosial. Jadi ini kan peta sosial itu who the boss, siapa bosnya. Biasanya kan di sosial mesti itu ada alfa, ada omega, ada gamma gitu kan. Nah, dia itu nggak bisa membuat peta sosial siapakah alfa gitu, karena dia merasa dirinya adalah alfa. Ini
Beneran ini. Dominan otak kiri itu nggak bisa memetakan sosial. Alfanya itu siapa? Karena cenderung memang tidak terlalu terlihat eh, secara kasat mata gitu. Dan alfa pemimpin lah, pemimpin sosialnya itu siapa. Jadi dia nggak eh, salah ngira, gitu. Intinya salah kira dia itu. Peta sosialnya itu salah. Dan ini fatal gitu ya. Tidak bisa membedakan dengan siapa dia bicara, itu teman dekatnya siapa gitu. Singkatnya dia sering salah bicara. Hal ini tentu saja akan mudah sekali sebagai kambing hitam. Jadi karena dia nggak bisa memetakan sosial, intinya eh, jadi di sosial itu kan biasanya ada gap ya. Kelompok sini gitu kan. Kemudian ada yang bisa gabung ke sana, ada yang bisa gabung ke sini gitu kan. Ini kan kelompok sosial yang normal. Nah, si dominan otak kiri itu dia berada di sini dan sendirian. Nah, ketika dia ngomong dengan orang sini, gitu ya, dia ngomong ke orang sini juga di dalam sini. Otomatis ini kan satu gap ya. Dia akan dimusuhi satu gap di sini. Dia akan punya musuh satu gap di sini. Dan dia juga akan punya musuh satu gap di sini karena salah bicara aja sebenarnya. Otomatis dia nggak bisa gabung kemanapun. Artinya dia nggak punya teman. Ini masalah memang di dominan otak kiri. Dan itu tidak berlangsung sampai ke tua itu enggak. Sebenarnya ini karena dia belum bisa memetakan apa ya, otaknya itu belum sempurna aja. Nah, kenapa seperti itu? Kemudian otak kiri itu biasa di juara akademis yang membuat sedikit sombong dan akhirnya tidak disukai teman. Jadi dominan otak kiri itu ketika nanti ketemu dengan akademis, maksudnya pelajaran ya, mata pelajaran, kemudian di matematika, kemudian di pelajaran lah semua mapel gitu biasanya menonjol. Dan ini membuat akhirnya jadi sedikit sombong, tidak disukai teman. Anda pasti tahu lah, kira-kira teman siapa dulu yang memang modelnya seperti itu. Dulu pas waktu SMP, SD atau SMA itu ada kan orang yang seperti itu. Dan akhirnya kan ketika kita ketemu sekarang itu, maksudnya kita ketemu waktu tua ini itu, waktu sudah dewasa, mereka kan nggak sesombong dulu juga gitu. Eh, Mereka nggak searogan dulu gitu, karena ada perubahan seperti itulah. Jadi ini kan masalah itu sebenarnya masalah kanak-kanak, masalah masih anak gitu, dalam masa fase anak. Unik dan cara bicaranya aneh. Orang dominan otak kiri itu unik dan cara bicaranya memang aneh, membuat dia sering dibully. Kenapa gitu ya? Sebenarnya itu bukan aneh, cuma kadang dia berpikir tidak sesuai dengan umurnya. Umur 12 tahun, cara berpikirnya seperti 18 tahun, namun mainannya seperti anak umur 7 tahun. Nah, kan anehnya di sini. Umurnya 12 tahun, cara berpikirnya seperti anak 18 tahun. Tapi mainannya, cara bermain gitu ya, apa yang dia mainkan, mainannya lah gitu. Itu seperti anak 7 tahun. Jadi umur 12 tahun tapi masih senang mobil-mobilan. Otomatis kan yang sama-sama 12 tahun merasa risih ya. Walaupun cara berpikirnya lebih tua, namun mainannya masih muda. Ya kan sama aja sebenarnya. 12 ini ditambah 5, ini dikurang 5, seperti itu. Jadi sebenarnya itu flat-flat aja. Sepintas anak ini akan terlihat seperti anak kurang pintar dan merangsang teman-temannya untuk membuli. Iya, karena apa? Mainannya anak 7 tahun. Jadi tidak sesuai lah cara 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 apanya ya, cara pergaulannya atau cara ngomongnya itu sedikit aneh tuh. Ya biasanya seperti itu walaupun tidak 100% kasus ini seperti itu, namun biasanya ini biasanya. Respon lambat.
Hal ini disebabkan dia berpikir secara rasional untuk mendapatkan solusi terbaik. Nah, ini biasanya jadi masalah juga karena dengan respon yang lambat. Hal ini menyebabkan teman kurang suka karena semuanya harus dikatakan. Kurang memahami bahasa isyarat. Maksudnya gini ya. Respon lambat. Kasusnya itu dia itu nggak bisa diem saat temannya kan gini. Seharusnya diem dulu gitu lah. Tapi dia ngomong terus. Nah gitu loh, bahasa isyaratnya diem dulu gitu. Dia teman-temannya kan udah mulai diem gitu. Dia nggak tahu intinya itu. Dia nggak paham. Oh ini saya sebenarnya harus diem gitu. Kapan waktunya diem dan kapan waktunya ngomong dia nggak paham. Nah itu jadi masalah. Biasanya kan numpuk. Nah teman-temannya berpikir kalau anak ini tidak apa itu ya, bukan anak, bukan temennya, intinya itu. Dan ketika nanti tumpuk merasa bukan temennya. Dan memang ini biasa terjadi gitu. Ya seperti itu. Intinya ya dia memang kurang memahami bahasa isyarat, intinya itu. Dan responnya sedikit lambat. Kemudian berikutnya cenderung pendiam. Pendiam karena tidak ada yang sefrekuensi saat dia ajak ngobrol. Jadi kalau ngobrolnya itu kan aneh gitu ya. Misal ya masa SMA aja lah. Teman-temannya itu kan masa SMA itu udah pada pacaran, udah pada bahas tentang ya masa-masa remaja lah kayak gitu. Nah dia ngobrolnya tentang Dragon Ball. masih masih cara berpikirnya kan kayak anak SD ya, masih ke komik, terus masih tentang film gitu kan. Sebenarnya udah 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 nggak masanya gitu. Makanya kan dia SMA, dia itu sudah SMA, kemudian yang pengen dia bicarakan itu masih tentang Dragon Ball, Son Goku, terus apa ya komik lah gitu. Nah kan nggak ada yang sefrekuensi gitu ya, karena teman-temannya udah pada pengen pergi kemana gitu. Otomatis ini nggak sefrekuensi. Kemudian dia akan cenderung sebagai pendiam karena ngomong dalam hati gitu. Nah jumlah anak dominan otak kiri jarang sekali ditemukan. Ini maksudnya gimana? Oh, kenapa nggak ada yang sefrekuensi? Karena dominan otak kiri itu sampai saat ini ya selama 6 tahun saya melakukan analisa. Selama 6 tahun saya analisa itu belum nyampe 20. Jadi nggak nyampe, kalau di persen itu nggak nyampe 1%. Saya ngecek itu lebih dari 1000 lah, sekitar segitu. 1000 ya lebih, hampir 2000. Dan memang ditemukan nggak nyampe 20. Artinya kurang dari 1%. Artinya kalau dari 100 orang, ada 100 orang, artinya baru dapat 1. Kalau 200 baru dapat 2. Dan ini apakah ini akan ketemu? Kadang enggak. Karena 200 orang cuma 2. Ya jadi dia akan cenderung jadi apa ya, introvert. Dan bagi teman-temannya dia nggak asik ya, diajak ngobrol nggak asik, diajak jalan-jalan nggak asik. Akhirnya dia jadi seorang yang hanya diem aja, jadi penonton. Kenapa nggak ada yang sama ya lah intinya. Jadi tipe orangnya lebih unik. Beberapa kasus dominan otak kiri juga bisa hidup di pondok dengan syarat sudah melewati masa anak. Nah ini yang saya temukan. Saya mendapatkan ini itu lolos ketika dia
mulai masuk pondok itu di kelas 10, mulai SMA ya. Jadi setelah lulus SMP kemudian baru ke pondok. Namun hal ini masih dalam tahap apa itu hipotesa. Jadi ini belum masuk ke ranah teori. Nah, ini cuma saran aja ya, saran gitu ya. Kalau misal nanti analisa bakat kemudian otak kirinya itu dominan, maka masuk pondoknya setelah SMP. Jadi SMP lulus di MTS atau SMP, kemudian baru dipondokkan setelah di SMA, kelas 1 SMA-nya di pondok itu. Karena memang pondok itu adalah satu-satunya pilihan sekarang ya. Ini jadi mulai trending ya. Kenapa? Karena untuk apa ya? Ilmu itu sekarang bisa dicari dengan lebih mudah. Tidak seperti zaman dulu. Jadi ilmu hard skill ya. Seperti jurusan-jurusan kuliah, itu sebenarnya sekarang lebih mudah untuk dicari karena ada sistem informasi internet, ada website, ada YouTube gitu. Itu lebih mudah dicari daripada zaman dulu. Kita untuk menyelesaikan, misal ya kita punya masalah di apalah, misal kita mencari buat servis aja ya, kita apa itu pengen printer kita rusak lah, intinya kayak gitu. Misal printer kita rusak, kita bisa setting di Google ya, printernya mereknya apa, kodenya apa, kita bisa cari itu. Oh kira-kira apa itu rusaknya seperti ini hard skill, dan sekarang itu mudah sekali dicari. Kalau dulu zaman saya ya, itu untuk belajar mengservis printer itu butuh guru, dan itu harus beguru gitu ya. Kita harus pergi dewe golek guru lah, intinya golek cari guru. Kalau tempatnya bagus, gurunya bagus, maksudnya orangnya benar-benar pintar, kita punya skill di sana. Dan kalau sekarang itu enggak, jadi kita nyari hard skill itu lebih mudah. Nah sekarang yang susah itu adalah mencari soft skillnya, tindak tanduk, kemudian tindak tanduk, terus apa ya namanya ya, nah kalau di bahasa Indonesianya itu tata krama lah, tata krama, cara berpikir agama, itu kan sekarang lebih susah karena memang yang dibutuhkan besok-besoknya itu adalah ke sana. Diduga kondisi otak sudah mulai matang sehingga lebih bisa menjaga diri. Kalau ini kemungkinan ya, ini adalah sebuah kemungkinan untuk anak SMA kelas 10 itu mudah mulai bisa beranjak ke dewasa gitu. Ke remaja ya, ke remaja. Jadi cara berpikirnya sudah mulai matang dan kemungkinan sudah bisa berlanjut gitu. Namun saya sendiri juga nggak ada jaminan. Kalau memang nanti misal analisa bakat itu dominan otak kiri, lebih baik di umum dan sekolah umum. Kemudian untuk ngaji atau dan soft skillnya itu di pondok, tapi jangan kalongan. Kalau saya sendiri itu kalongan, ngaji kalong itu ya. Ngaji kalong itu maksudnya nggak tidur di pondok. Jadi saya ngaji di pondok, namun cuma ikut ngajinya aja, tidurnya tetap di rumah. Kemudian sekolahnya tetap di sekolah umum. Jadi dua-duanya dapat. Sekolah umumnya dapat, ngajinya juga dapat. Teman-teman yang punya seperti teman-teman pondok, tapi sebenarnya yang penting itu di pondok. Teman-teman pondoknya juga dapat. Jadi bagaimana tata cara hidup di pondok itu juga dapat. Jadi kan ini lingkarannya sudah dapat semua gitu. Kemudian perkiraan solusi. Ini sebuah perkiraan, jadi enggak solusi beneran. Perkiraan solusi artinya ya solusi perkiraan. Beberapa hal yang bisa kita lakukan antara lain, karakter tersebut muncul pada masa kanak-kanak. Saat dia mulai beranjak remaja, kondisi tidak akan separah itu. Pada masa anak ini sangat dominan. Namun setelah mulai remaja dia sudah mulai berpikir gitu ya. Dia mulai bisa berpikir tentang hal-hal sosial, tentang teman, dan mulai tertarik dengan lawan jenis, sehingga dia akan mulai memaksa otaknya untuk belajar bagaimana cara berteman dan bersosialisasi. Jadi dia mulai butuh teman gitu saat dia remaja. Maka dia mulai berpikir
Nah, orang dominan otak kiri itu tidak berpikir dengan alami untuk sosialnya memang. Jadi ya nggak alami lah sosialnya, itu nggak alami. Jadi kita butuh rangsangan. Nanti akan datang dengan sendirinya. Jadi biarkan aja. Sebenarnya biarkan aja. Pembiasaan namun jangan dipaksa. Jadi pembiasaan itu pembiasaan untuk berteman atau bertemu dengan orang lain. Jadi kalau ini dibiarkan saja, misalkan dominan otak kiri itu kan cenderung pendiam, kemudian cenderung untuk apa itu ya, menghindari sosial, kemudian cenderung untuk berpikir sendiri, cenderung untuk sendirian, maka jangan dibiasakan. Nanti akan berkelanjutan dan menjadi introvert. Nah, kita perlu sebagai orang tua ya, kita perlu memberikan apa ya, rangsangan. Nah, berkumpul dengan teman, namun kalau bisa teman yang kalem-kalem aja karena dia sedikit lebih ke apa ya, ya karena dia sedikit unik, maka teman-temannya harus memberikan apa ya namanya, teman-temannya unik. Karena dia unik, maka teman-teman harus tahu kalau dia itu unik, intinya itu. Kemudian melihat video atau membaca buku tentang bagaimana cara berteman. Nah, ini adalah cara yang bagus karena saya dulu juga gitu. Saya buat baca buku apa itu ya, Man from Mars, Woman from Venus itu lah. Kemudian cara menyapa atau dasar-dasar psikologi. Nah, saya dapat banyak ilmu itu dari sana waktu itu. Dan itu pun saya dapat buku itu udah waktu kuliah itu. Jadi ya memang seperti itulah. Saya sendiri itu dominan otak kiri ya. Jadi saya paham benar apa yang dirasakan dengan otak kiri. Saya paham sekali dengan apa yang dirasakan otak kiri. Dan sebenarnya apa yang saya ceritakan dari tadi itu juga menceritakan saya sendiri. Ya seperti itu. Kemudian analisa sidik jari bakat online offline WhatsApp ke 081391005464, harganya 100.000 per analisa untuk online ataupun offline sama. Kemudian ini bisa membuka kemitraan dan keagenan. Untuk offline untuk berbagai daerah itu harganya beda-beda, ada yang 150, ada yang 200, ada yang 300.000 karena memang pelayanannya berbeda dan dari segi apa itu situasi kondisi wilayahnya berbeda-beda. Kemudian kita membuka kemitraan dan keagenan juga, silahkan WhatsApp ke ini. Kalau untuk online Anda bisa mengirimkan hasil scan telapak tangan dan ujung jari. Jadi ini adalah jempol, kemudian ini telapak tangan, kemudian hasil telapak, dan ini ujung jari dan telapak tangan diberi tinta sedikit-sedikit seperti ini, daerah telapak tangan dan daerah ujung jari diberikan tinta, kira-kira seperti itu untuk pengiriman hasil scan sidik jarinya. Ya, terima kasih, selamat mencoba dan semoga sukses selalu.